Jangkrik, jangkrik. Assalamualaikum lur. Di sini media sudah saya siapkan ya. Kita siap untuk joget nge-clear. Oke, untuk clearnya masih biasanya. Kelihatan nggak ini ya angkanya ya? Terlalu terang. Nah, oke, nanti di sini kita pakai 41. Jadi untuk ukurannya di sini ada ya, ada persenannya, ada miliannya. Enak kalau untuk pakai beli gelas kayak gini, enak kalau misalnya nggak bisa, susah ngitungnya. Jadi di sini base nya kita kasih 4 1. Nah, untuk tinernya di sini ada tulisan, ada kode atau semacam petunjuk 10 20 30%. Nah, berarti kita cuma pakai thinner 5%. Kenapa? Karena thinner sekarang lagi mahal banget, jadi nggak usah pakai thinner. Kalau bisa nggak pakai thinner sih. Oke, kita langsung aja ukur. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak thinnernya. Oh, untuk keterangan hardenernya di sini memang saya pisah karena botolnya atau kalengnya kemarin itu sempat ada kebocoran, jadi takutnya mengeras. Saya pisah ke botol biasa. Oke, di sini hardenernya 1. Thinner 5%. Dikit banget. Oke. Seperti biasa, spray gun andalan. Misalnya bikin caranya sendiri juga bisa kok, nggak usah misalnya susah dapetinnya. Enak di sini beli di toko kain, langsung cari bekas-bekas botol kayak gini, enak. Biasanya sih beli, cuma ini aku habis, iya bikin aja. Oke ya lur, di sini saya udah ngantuk banget. Media pertama kita langsung saja lap dengan teklut atau lap yang ada di situ ya, maksudnya yang penting bersih, jangan sampai ada kotoran tersisa yang nempel-nempel, nanti bikin masalah, bisa bikin jeglek pikiran nanti. Oke, untuk pengekliran masih sama, saya pakai Meiji Finer Force yang tipe T. Nggak apa-apa, mau dibilang kebesaran spray gun, mau dibilang full size, ngapain ngecat media sekecil itu pakai full size? Nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngendaliin ya. Oke ya lur, di sini kita setel spray gunnya dulu. Dari kemarin kita diologin terus pakai full wet open terus. Jadi untuk angin di sini saya pakai 1,8 bar. Dan trigger saya kurangi di 3 ulir. Untuk pattern juga saya kurangi lagi. Jadi di sini saya kurangi pattern nggak full ya. Untuk trigger juga nggak full wet open. Sebenarnya pemahamannya seperti ini. Penjelasan saya, ketika kalian bisa pakai full wet open, bisa ngendaliin spray gun dengan setelan full wet open, itu ibaratnya kalau misalnya kita sudah mau main di trigger, mau main di pattern atau diperkecil lagi, itu ibarat kita makan nasi biasanya yang kita kunyah itu. Kalau kita main ulir atau main trigger itu
ibaratnya makan nasi kita telan aja mentah-mentah. Nasi mentah ya beras. Oke ya lur, masih seperti biasa teknik masih pakai when visit application dari titik A ke titik B, kembalikan lagi ke titik A ke titik B, selesai. Udah, jangan loncat-loncat dari Sabang Merauke balik lagi ke Sulawesi, balik lagi ke Jakarta kayak kodok aja loncat-loncat. Oke, kita nggak usah pakai clear yang berlapis-lapis. Jadi pemahamannya apa sih yang dapetin kinclong itu bukan karena clearnya itu sampai berlapis-lapis sampai kelomoh-kelomoh gitu, enggak. Jadi kita itu sebisa mungkin dapetin tekstur yang gurih ya lur ya. Jadi ibaratnya clear itu tetap tebel tapi gurih. Jangan loncat sana loncat sini, loncat sana loncat sini, udah nggak pakai cara katak seperti itu ya lur ya. Oke, kalau masih ada yang seperti itu siap-siap aja malu. Karena kemarin saya diolokin terus. Oke, untuk triknya di sini ritme saya percepat, overlap saya rapatkan, dan jarak konsisten ya lur ya. Jangan sekali-sekali kayak kodok loncat sana loncat sini, itu apa-apaan kayak gitu kok pede. Di sini saya usahakan kalau untuk proses pengekliran saya usahakan real ya. Jadi kalau ada kotoran apa saya tampakkan di situ, nggak apa-apa, karena kita masih proses ya, bukan tahu-tahu jadi udah kinclong kayak gitu, enggak. Biasanya kayak gitu dia clear terus tunggu berapa hari udah dipoles baru ditampilin. Itu namanya apa, yang nggak mau kelihatan jeleknya, maunya kelihatan bagusnya terus. Aduh, saya sorry, saya kesandung selang. Leli. Oke ya lur, di situ saya pakai filter di bawah spray gun itu kalau ketika air sudah menumpuk, jadi saya usahakan buang dulu daripada nanti bikin masalah. Dan seperti biasa ya, kalau usahakan kalau nge-clear itu bagian-bagian pinggirnya dulu didahulukan, lalu kita ambil ke media yang lain untuk media yang besar ya. Jadi kalau kita nggak dahulukan yang pinggiran-pinggirannya, nanti ketika kita ada kelalaian itu akan ketinggalan. Jadi akan kayak kelihatan nggak kena clear tapi kayak jeruk-jeruk gitu ya, kena overspray-nya aja. Jadi usahakan untuk di bagian pinggir itu didahulu. Dan ketika saya berhenti sejenak itu membuang air ya, jadi di filternya saya itu ketika udah airnya menampung itu saya buang. Kemarin Lek Cori selalu bilang overlapnya nggak kelihatan kalau kamu pakai full size. Kata siapa? Di sini saya tetap pakai overlap yang rapat, seakan-akan pergerakan spray gun itu nggak beranjak dari tempat pertama ya. Jadi usahakan overlapnya rapat, jarak konsisten yang pasti. Oke lur, satu persatu panel kita selesaikan. Di sini sudah 2 panel, bak kanan kiri, lalu kita lanjut ke bagian tangki. Untuk pengekliran terutama warna-warna cerah putih kayak gini atau yang lain ya, yang cerah ya, itu kalau kita ngeklirnya nggak perhatikan betul-betul itu bisa tahu-tahu ada kotoran, dibikin mumet nih das lur, tenang. Jadi di pas posisi tangki ini nanti ada kejadian yang nggak saya suka beneran, tapi nanti saya jelasin sedikit kenapa saya lakukan hal itu, seakan-akan itu hal yang dilarang tapi sebenarnya nggak apa-apa. Oke lur, kita tatain dulu untuk standnya biar supaya kita dalam pengekliran aerodinamisnya dapat ya, maksudnya gerakan-gerakan kita nggak terhalang atau susah dijangkau. Kalau ketinggian kayak gitu kan susah dijangkau, apalagi saya tingginya cuma 150 meter. Meter senti.
Oke lor, kita langsung saja masuk ke bagian pengekliran media tangki ya. Untuk pengeklirannya pokoknya usahakan bagian tepi-tepinya dulu kita dahulukan, baru kita naik ke bagian yang lain. Oke ya lur, yang dimaksud ritme, yang dimaksud overlap, terus jarak konsisten itu kalau untuk pergerakan kanan kiri itu ritme itu sangat cepat banget. Nah, kalau untuk pergerakan misalnya dari bawah ke atas itu yang namanya overlap. Untuk overlapnya sendiri itu biasanya kalau misalnya 100% itu perpindahannya cuma ya 30 aja lah, jangan terlalu lebar-lebar ya. Ibaratnya gini, kita menumpuk kertas 5 tapi dalam hitungan, bukan langsung 5 blek gitu, nanti bisa-bisa popping terus delewer itu. Jadi overlapnya itu sebisa mungkin rapi, sebisa mungkin enggak loncat-loncat terlalu jauh ya lur ya, biar enggak terjadi masalah. Nah di sini kita dapat masalah pas ketika one visitnya belum selesai dari titik A ke titik B. Tahu-tahu saya pas mau mulai lagi ke titik A ke titik B, ada kotoran di sini yang bikin saya mobal banget. Oke, di sini kita ambil aja. Kenapa kita ambil sekarang? Karena kita masih mau untuk ngelakuin one visit application yang kedua, dari titik A ke titik B selesai. Nah mumpung belum ketimpa clear, belum tertanam, kita ambil aja dulu. Kenapa diambilnya sekarang? Ya nggak apa-apa, karena clear ketika basah itu masih ada kesempatan ngelumer ya. Jadi ketika kamu ambil pas misalnya ada bekasnya, itu akan hilang dengan sendirinya, flow time-nya masih dapat. Oke lur, kita lanjut untuk pengekliran yang kedua. Nggak apa-apa, ini masih basah. Dan jangan lupa kita semprot dulu yang bagian kita pegang-pegang tadi, supaya dapetin permukaan yang pas nanti. Ini kita lakukan lagi one visit sekali dari titik A ke titik B, lalu selesai. Nanti kita akan lihat hasil jadinya. Oke lur, untuk pengekliran selesai. Di sini kita diamkan dulu di ruangan. Nanti kita bawa keluar ruangan untuk hasil yang sudah kering. Kalau kita nanti keluarkan sekarang, itu nanti takutnya di luar sana ada kotoran-kotoran yang berterbangan, nanti bisa menempel ya lur. Oke lur, untuk hasil jadinya seperti ini. Udah pasti kinclong ya, namanya clear ya pasti kinclong. Kalau nggak kinclong nggak bakal dijual. Dan untuk thinner kita cuma pakai 5%. Kenapa? Ya memang lebih sedikit thinner itu lebih bagus, karena lagi pula ini thinner lagi naik drastis ya. Nanti kita kalau kebanyakan thinner bisa rugi miliatan. Oke lur, untuk urusan yang kotoran tadi udah hilang. Dan ini yang media lain ya, bisa dilihat sendiri. Untuk bil film lapisan masih dapat, untuk lapisan yang lumayan tebal. Oke lur, seperti itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.